Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar lim. Terus nih. Lin pangalit gumlaring siti. Ngono. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang swarga. Wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para asyraf, para sadah, bapak-bapak dan ibu-ibu sedaya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdhiyin, nahdhiyat, ansarin wal fatayat, wabil khusus masyarakat Utama Jaya, masyarakat seputih Mataram. Atalallahu baqaakum. Mugi-mugi Gusti Allah maringi barokah uripe sampeyan dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para kiai sedaya ingkang boten saged dipun sebataken setunggal-setunggal, pengurus NU, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdhiyin, nahdhiyat, ansarin wal fatayat. Alhamdulillah wa syukurillah. Dumateng dalu menika senajan kula niki tenaga sisa, tapi mugi-mugi Gusti Allah maringi kekuatan dumateng kula kangge saged menyampaikan sesuatu sing penting untuk diketahui. Mugi-mugi barokah senantiasa tumrap dumateng panjenengan sedaya. Panjenengan asal hidayah, taufik, ijabatul doa saking Gusti Allah Ta'ala. Allahumma amina ya rabbal, amina ya rabbal, amina ya rabbal. Sholawat lan salam monggo sareng-sareng dipun kersakaken kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sedaya termasuk tiang-tiang piantun ingkang saged nampi syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amina ya rabbal. Sampun ngantuk napa dereng Bu? Sampun ngantuk nggih? Pun boten napa-napa, terasaken mawon kilem mawon boten napa-napa. Napa malih sing sepah-sepah, sing tuwek-tuwek wis arep turu ga apa-apa wis turu mawon kilem mawon. Lah mengko lek sampun pradin pengaosan, lek mripate masih merembahe, gak usah digugah, kali sekalian digotong ning kuburan bae sekalian. Para sederek, para rawuh, para sedulur, panjenengan niki siwup nyaksekaken
Yaniku adalah hasil daripada putra-putrane panjenengan ingkang wonten jumateng pondok pesantren menika. Putra-putrane panjenengan senajan niku belajar nahwu shorof. Belajar nahwu shorof niku terus para ulama para kiai niku wan nahwu aula awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu lai yufhama. Sing pertama kali diajari marang panjenengan putra putri panjenengan sedaya niku adalah belajar nahwu shorof. Niki zaman sekarang lagi musim of euphoria, yaitu ngapalkan Al-Quran. Ngapalaken Al-Quran, wis ngapalaken Al-Quran, lareh-lareh alit ngapalaken Al-Quran. Itu biasanya disponsori oleh orang-orang yang berbasis Wahabiyah. Bener tambotan bener, salah ora salah, tapi mboten tepat. Sebab lek panjenengan balajari lare pertama kali hifdzul Quran, mangke lare mboten kiyeng belajar nahwu shorof, apalagi tidak diteruskan belajar nahwu shorof. Ini anak akan tumbuh menjadi generasi yang hafal Al-Quran, suka mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak mengerti arti dan tidak paham maknanya. Ini potensi untuk diwahabikan sangat besar sekali. Maka dari itu saya mohon kepada masyarakat Lampung, kalau seumpama ada anak sampean sudah terlanjur hifdzul Quran, jangan lupa nanti kalau sudah besar suruh mereka semua belajar nahwu shorof dari mulai jurmiyah sampai alfiyah. Langsung diteruskan yaitu balaghah, badi' bayan, ma'ani, dari mulai Jauharul Maknun, Uqudul Juman sampai Jawahirul Balaghah dan kitab-kitab yang lainnya. Kenapa? Sebab kata para ulama, untuk kita memahami Al-Quran, untuk kita memahami hadis, menciptakan para ulama, para kiai, yang pertama kali harus dilakukan adalah kita mendidik anak kita untuk belajar nahwu shorof, bukan sekedar menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Bila para saya pros dulu, sudah yang lebih parah lagi. Banyak sekarang hifdzul Quran tapi dibentur-benturkan dengan pesantren-pesantren NU. Di mana pesantren NU yang dihafalkan jurmiyah, alfiyah dan imriti. Ada yang mengatakan dikonfrontir, buat apa kita mempelajari alfiyah, jurmiyah dihafalkan? Itu kan omongannya para ulama, itu kan omongan manusia. Lebih mulia lagi kita menghafalkan kalamullah. Ini orang yang berbicara ini adalah orang yang menanamkan racun di dalam tubuh umat Islam. Ini orang yang menanamkan satu kesesatan di dalam tubuh umat Islam. Karena apa? Mengkonfrontir antara ulama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas enggak benar. Para ulama, para kiai ngendika wan nahwu aula awalan. Aula paling utama, awalan di dalam pertama kalinya kita semua harus belajar nahwu shorof. Kenapa? Sebab kita belajar nahwu shorof adalah untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis. Bahkan dengan tegas para ulama mengatakan idzil kalamu dunahu lan yufhama. Al-kalam di sini adalah kalamullah, kalamu rabbil alamin wa kalamu khairil bariyah, yaitu Al-Quran dengan hadis lan yufhama. Ulama tegas memakai lafaz lan. Lan niki kalau seumpama panjenengan buka kitab Muqnil Labib karanganipun Imam Ibnu Hisham, lan ini artinya linafjil abad, untuk menafikan selamanya. Selamanya tanpa nahwu shorof, kalian selamanya tidak akan mungkin bisa ngerti Al-Quran, bisa ngerti hadis. Jadi belajar Al-Quran dan hadis harus melalui nahwu shorof. Ini ketegasan para ulama. Makanya ulama Nahdlatul Ulama merapatkan barisan, mendidik anak santrinya. Yang pertama kali dilakukan adalah belajar nahwu shorof. Di antaranya adalah pertama kali kitab Al-Ajurumiyah dihafalkan, imriti sampai alfiyah. Itu baru. Di sampingnya ada belajar Al-Quran, qiraatul Quran, membaca Al-Quran.
Sebab kata Allah Subhanahu wa taala kitabnya, Iqra kitabak, baca kitabmu, baca kitabmu. Jadi artinya Bapak dan Ibu sekalian, maka kita semua jangan cuma cukup kepada hafal Al-Quran. Ketika anak Bapak dan Ibu sekalian itu hanya hafal Al-Quran tetapi tidak ngerti pada maknanya, ini potensi anaknya Bapak akan diselewengkan oleh orang-orang Wahabiyah untuk menentang para ulama, para kiai. Sementara mereka fanatik terhadap Al-Quran karena hafal Al-Quran, tetapi justru mereka tidak memahami Al-Quran karena tidak belajar nahwu shorof. Faham napa mboten? Faham napa mboten? Ya wis paham ora paham, sing penting mantuk-mantuk beres wis. Sing penting panjenengan berkat wis sangsal napa mboten? Udah dapat berkat apa belum? Kalau belum jangan melotot sama saya, melotot sama kiainya sana minta. Saudara-saudara sekalian. Nah itu saudara-saudara sekalian. Jadi belajar nahwu shorof itu sudah tepat dilakukan oleh para ulama-ulama NU. Kenapa sebabnya? Tanpa nahwu shorof kita semua tidak akan bisa menciptakan para ulama yang handal. Para ulama yang tafsil mempelajari Al-Quran dan hadis, bisa ngerti bagaimana gaya bahasa daripada Al-Quran dan hadis, bisa ngerti bagaimana kanjeng Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu utitu bi jawami'il kalim. Saya ini diberikan oleh Allah anugerah. Apa anugerahnya? Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu al-jami'. Jami'ul kalim, kalimatnya simple tapi maknanya sangat luas. Ini tidak bisa sembarangan dimengerti kecuali oleh orang-orang yang paham. Bagaimana bedanya Allah? Ada beberapa ayat Al-Quran yang serupa. Innallaha alimum bima ta'malun. Ada lagi bukan innallaha, wallahu alimum bima ta'malun. Ada lagi dikasih kana Allahu aliman bima ta'malun. Ada lagi dibalik wallahu bima ta'maluna alim. Ini beda-beda gaya bahasa. Ini tidak sama artinya. Jangan dianggap sama. Yang bisa membedakan ini artinya apa, ini artinya apa di dalam Al-Quran, itu hanya orang-orang yang mempelajari nahwu shorof, hanya orang-orang yang mempelajari ilmu balaghah, badi', ma'ani, bayan. Kalau nahwu shorof masih belang-belentong, kalau seumpama badi' bayan kalian belum belajar, belum matang, jangan berani-berani menafsirkan Al-Quran. Sebab dhalla fa'adhallah, kata Rasulullah mengatakan bisa sesat dan menyesatkan masyarakat. Saudara-saudara sekalian, kita ini lagi belajar. Belajar apa? Belajar nahwu shorof. Setelah itu baru didampingi barangkali mahfizul Quran, silakan. Kemudian istilahnya jangan tahfizul Quran, istilahnya itu hifzul Quran. Jadi tidak usah memakai wazan hafadha yuhafidhu tahfidhan, karena lafaz hafidha yahfadhu dengan wazan mujarrad itu memang sudah muta'addi. Jadi maka orang yang hafal Al-Quran dari wazan mujarrad hafidha yahfadhu hifdhan fahuwa hafidhun. Orang yang hafal Quran disebutnya hafidh, yang perempuannya hafidhah. Kalau seumpama tahfizul Quran dari hafadha yuhafidhu tahfidhun, nanti isim fa'ilnya muhafidh, berarti orang hafal Quran muhafidh, yang laki-laki muhafidh, yang perempuan muhafidhah. Tidak ada satupun di dunia ini yang mengatakan orang yang hafal Quran itu muhafidh, muhafidhah. Semuanya mengatakan hafidh, hafidhah, karena orang Arab tahu kalau hafidhah yahfadhu itu sudah muta'addi, jadi tidak usah mengikuti wazan fa'ala. Ngomong kayaknya harus pati makel-makel cangkem tok. Gini apa matan? Lah ini saudara-saudara. Jadi jangan tahfizul Quran, hifzul Quran. Orang yang belajarnya hafiz, hafizah. Saudara-saudara sekalian, belajar nahwu shorof sama kiai, belajar Al-Quran sama kiai, belajar hadis sama kiai. Ulama-ulama NU menerapkan satu sistem apa yang disebut dengan sistem isnad untuk memperkokoh dan memperkuat akidah syariat umat Islam, supaya akidah syariat umat Islam, ajaran dan nilai-nilai Islam tidak mudah dibelokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul lah, betul? Supaya tidak dibelokkan oleh orang-orang yang tidak mengerti hakikatnya. Supaya tidak dibolokkan oleh orang-orang yang bodoh terhadap masalah agama, tapi ingin menafsirkan Al-Quran, ingin bicara agama. Kata Rasulullah mengatakan bahwasanya yang paling besar fitnah di dalam umatku ini bukan fitnatul dajjal.
Yang paling besar, yang paling saya takuti adalah al-jahilul mutakallimu fiddin. Orang yang sesungguhnya tidak mengerti agama, tapi ikut-ikutan bicara masalah agama, menyesatkan banyak orang. Ini yang paling ditakuti oleh Rasulullah. Karena mereka berjubah seperti kiai, karena mereka pakai udeng-udeng seperti kiai, mereka pakai sorban seperti kiai, mereka jenggotnya banyak seperti kiai. Nyaris masyarakat Lampung tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar. Betul lah betul? Betul lah betul? Makanya saudara-saudara sekalian, ini yang paling ditakuti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, al-jahilul mutakallimu fiddin. Maka ini saudara-saudara sekalian, supaya tidak ada orang-orang yang tidak ada orang-orang yang membelokkan makna agama, tidak boleh ada yang menerjemahkan secara serampangan terhadap nilai-nilai agama Islam yang diajarkan dari Al-Quran dan hadis, maka diterapkan di dalam Nahdlatul Ulama, khususnya umumnya agama Islam, apa yang disebut dengan manhajul isnad, satu metode pedoman kita semua belajar agama harus ada sanadnya. Harus ada sanadnya. Belajar Al-Quran ada sanadnya. Belajar fikih ada sanadnya. Belajar nahwu shorof ada sanadnya sampai ke muallifnya. Belajar kitab Fathul Mu'in ada sanadnya. Belajar Muhadzab ada sanadnya. Belajar Jam'ul Jawami ada sanadnya. Sampai belajar Al-Asbah wa Nadhair sanadnya nyambung sampai Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti muallifnya. Belajar kitab Jurmiyah nyambung kepada Imam As-Sunhaji, Imam Ajurumiyah. Belajar Alfiyah kita nyambung sanad sampai Imam Ibnu Malik. Jadi kita punya sanad nyambung. Kita ini orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang Nahdlatul Ulama, itu mempelajari agama tidak boleh sembarangan. Kekuatan kita itu adalah ada pada sanad. Nyaris kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama ini tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kenapa? Karena kita memiliki manhajul isnad. Segala sesuatu belajar agama harus pakai sanad. Makanya kuat kita. Makanya akidah kita tidak bisa diselewengkan. Makanya ajaran kita tidak bisa diselewengkan, tidak bisa dibelokkan. Kalau ada yang berani-berani membelokkan, berani-berani menyelewengkan, maka saudara-saudara, Allah pasti akan datang dan menolong kita semua. Karena Allah Maha tahu bahwa kita semua memakai sistem isnad, maka sistem pensanadan yang sangat detail dan teliti dan kuat. Jadi Allah yang menolong. Saudara-saudara sekalian, bukan sekedar Al-Quran yang ada sanadnya. Kita semua belajar zikir dengan wirid juga ada sanadnya. Kita belajar torekoh juga ada sanadnya. Torekoh saya, torekoh Sattoriyah. Apa saya tidak punya sanad? Punya sanad saya. Torekoh Sattoriyah itu ada sanadnya. Torekot Syadziliyah ada sanadnya. Torekot Naqsabandiyah ada sanadnya. Torekot Qadiriyah ada sanadnya. Torekot Qadiriyah wa Naqsabandiyah ada sanadnya. Torekot Junaidiyah ada sanadnya. Sampai datang ke Torekot Tijaniyah yang baru sanadnya sampai kali ke Said Ahmad At-Tijani. Ini ulama-ulama NU dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Lampung. Itu seluruh ulama dan kiainya punya sanad yang nyambung sampai ke Rasulullah SAW. Kanjeng Nabinya min Rabbil Alamin. Rentetan rawi atau rentetan guru-guru yang nyambung secara panjang ini, itu yang disebut dengan hablullah, yang ada di dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian kepada kabelnya Allah. Hablun itu bukan tali. Apa bedanya tali dengan kabel? Bedanya kalau tali nggak ada setrumnya, tapi kalau kabel punya setrum. Saudara-saudara sekalian, maka hablun itu bahasa Indonesianya kabel, jangan diterjemahkan tali. Berpegang teguhlah kalian kepada kabelnya Allah. Kenapa? Karena untuk mengalirkan setrum. Setrumnya dari mana? Dari Allah subhanahu. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adalah sumber daripada setrum. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard.
Allah adalah pusat cahaya langit dan bumi, berarti Allah adalah sumbernya setrum. Diturunkan seterusnya melalui kabel kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabinya juga mengandung setrum. Apa sebab? Kita semua kalau malam Jumat itu baca barzanji, apa jawab kita? Yaitu adalah anta nurun fauqa nuri. Kau adalah cahaya di atas cahaya. Berarti kanjeng Nabi ada setrumnya. Apalagi ada cerita riwayatnya sahihah yang mengatakan ada nuru Muhammadin, cahayanya kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai awalul khalqi min khalqillah, satu pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah. Berarti jelas setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan cahayanya kepada baginda Rasulullah SAW adalah sumber setrum kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kemudian Allah juga menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu mengandung setrum apa tidak? Mengandung setrum. Rasulullah bersabda, inna hadzal Qur'ana hablullahil matin wan nurul mubin. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kabelnya Allah yang mengandung setrum. Bahkan bisa jadi cahaya yang bisa menerangkan hidup kalian dunia akhirat. Berarti Al-Quran mengandung setrum karena ada kabelnya. Mengeluarkan cahaya berarti ada setrumnya. Bayangkan, Allahnya mengandung setrum, Rasulullahnya mengandung setrum, kemudian juga Al-Qurannya mengandung setrum. Kemudian diturunkan melalui malaikat Jibril. Siapa itu malaikat Jibril? Malaikat Jibril adalah salah seorang malaikat. Malaikat itu apa? Kata para ulama mengatakan malaikat itu adalah khuliqa min nur, diciptakan dari mengandung setrum apa tidak? Ini Allah menurunkan setrum. Nabi Muhammadnya ada setrumnya. Sampai saudara-saudara sekalian, malaikat Jibril yang menurunkan itu juga mengandung setrum. Al-Qur'annya sumbernya setrum. Diturunkan kepada kita semua nih orang-orang utama jaya, masyarakat si putih Mataram, melalui para ulama, para kiai. Ulama kiainya disebut kata Rasulullah, al-ulama'u misbahu hadhil ummah. Ulama-ulama saya itu adalah lentera listriknya umat-umat saya. Listrik, lentera, cahaya mengandung setrum. Dari siapa? Dari para guru-gurunya. Gurunya dari Rasulullah. Rasulullah dari Allah, dari Al-Quran. Mengandung setrum semua. Ini yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Maka saudara-saudara sekalian, NU ketika belajar Al-Quran ada setrumnya, ada kabelnya. Ketika NU belajar hadis ada kabelnya, ada setrumnya. Maka NU kalanya ada setrumnya dan kabelnya nyambung, muttasil nyambung, maka di mana-mana itu nur cahaya NU ada di mana-mana. Walaupun cuma 5 watt tapi bisa nyala, jadi imam musholla, jadi tahlilan di kampung-kampung. Betul lah betul? Betul lah betul? Subhanallah saudara-saudara kalian. Ini saudara-saudara kalian ada di mana-mana. Turun Al-Quran, Al-Qurannya ada setrumnya. Kemudian saudara-saudara sekalian turun kepada orang-orang NU mempelajari fikih, ada setrumnya, ada kabelnya. Sampai zikir wirid ada setrumnya, ada kabelnya. Inilah yang membuat kekuatan Nahdlatul Ulama yang sangat sulit untuk ditandingi. Bahkan komentar yang terakhir tahun 2023, bagaimana komentarnya orang Yahudi yang ada di Inggris, orang Yahudi yang ada di Amerika mengatakan bahwasanya nanti di masa yang akan datang sesungguhnya musuh yang paling berat bagi kita bukan yang lain, bukan Al-Qaeda, tetapi yang paling berat akan kita hadapi adalah musuh kita adalah Nahdlatul Ulama, karena mereka itu sangat kuat, lebih kuat daripada yang lainnya karena banyak mengandung setrum. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, NU. Maka siapapun melawan NU, sampeyan melawan NU akan ditumbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menghina NU akan dijungkelkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Terjungkal karena kesetrum sama setrumnya NU. Betul lah betul. Saudara-saudara sekalian, bukan itu saja orang NU belajar Al-Quran ada sanadnya.
Qiraatnya tidak sembarangan, bukan dari YouTube, bukan dari Google, bukan dari kaset, langsung dari gurunya, talaki. Ketemu, ngelihat mulut gurunya, bagaimana ngucapin ba, bagaimana ngucapin ha, bagaimana ngucapin kha, bagaimana ngucapin ghin, bagaimana ngucapin ain, bagaimana ngucapin ha, bagaimana ngucapin hamzah. Langsung dari gurunya talaki, gurunya langsung dari gurunya, gurunya, sampai Imam Hafiz bin Abin Nujud. Imam Hafiznya langsung dari Imam Asim, Imam Asimnya langsung dari Imam Abul Aswad ad-Du'ali, Abul Aswadnya langsung dari Sayyidina Ali, Sayyidina Ali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacanya nggak mungkin salah. Makanya orang kalau baca Al-Quran salah, pasti selampung tahu semua bahwa dia itu salah. Makanya hati-hati, kalau di depannya ada Kiai NU, jangan sampai salah baca Al-Quran. Orang NU itu titen. Ini baca idghamnya nggak bener nih, masa idgham dengan ikhfa itu disamakan. Ini baca hamzahnya nggak bener nih. Ini baca haknya kurang takhlis nih. Itu orang itu sudah paham, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian. Sampai kita semua wirid zikir, saudara-saudara sekalian. Itu adalah ada sanadnya. Kenapa saudara-saudara sekalian? Perjuangan Indonesia dipimpin oleh torekot-torekot yang ada di Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dipimpin oleh para ulama ahli torekoh. Dari mulai Aceh sampai Sumatera Barat, sampai Jawa, Banten, Kalimantan, Sumatera, Ambon, Ternate, Maluku, NTB, NTT, semuanya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Itu yang menggerakkan adalah ulama-ulama Indonesia ahlu torekoh. Kenapa? Karena torekoh zikirnya orang NU bukan sekedar zikir, tetapi dia punya kabel sanadnya muttasil nyambung sampai ke Kanjeng Nabi. Maka kemenangan untuk mendapatkan kemerdekaan itu sangat memiliki kemungkinan yang sangat besar, walaupun orang Indonesia tidak punya apa-apa. Dan buktinya sekarang merdeka. Saudara-saudara sekalian, sampai sekarang saudara-saudara, perjuangan bagaimana saudara seorang ahlu torekoh, bagaimana Kiai Abdul Karim, yaitu adalah seorang mursyid torekot Naqsyabandiyah dari Banten, menggerakkan perjuangan yang ada di Banten dan Batavia. Bagaimana Syekh Junaid Al-Batawi itu mengadakan pengajian-pengajian di mana-mana. Tetapi saudara-saudara sekalian, Syekh Junaid itu berjuang untuk Indonesia, untuk memerdekakan masyarakat Indonesia dari cengkeraman Belanda. Semua yang berjuang adalah ahlu torekoh. Syekh Junaid Al-Batawi itu punya guru, apa punya murid? Siapa muridnya saudara-saudara sekalian? Di antara muridnya adalah Mbah Kyai Nawawi Banten. Di antara muridnya adalah Mbah Kyai Nawawi Banten. Syekh Junaid Al-Batawi juga punya murid lagi. Apa? Muridnya siapa? Yang dari Sumatera Barat, namanya adalah Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Latif Al-Minangkawi. Termasuk pernah ngalap barokah pada Syekh Junaid Al-Batawi. Orang Betawi sangat luar biasa. Tapi sekarang ini Syekh Junaid itu dikubur namanya. Seolah-olah nggak ada orangnya. Orang Betawi yang nggak ada yang kenal Syekh Junaid itu. Yang dikenal adalah Habib Ali Kuitang. Yang dikenal adalah Habib Husain bin Abi Bakar Langit terus. Yang dikenal adalah para habaib. Sementara asli pribumi ulamanya terkubur. Nyaris generasi muda orang Jakarta nggak ada yang tahu bagaimana Syekh Junaid ini. Padahal beliau adalah pejuang asli Betawi itu. Sampai ada klaim mengatakan bahwa saya yang mendirikan majelis taklim pertama kali di Jakarta adalah Habib Ali Kuitang. Salah besar. Yang pertama kali mendirikan majelis taklim dan dakwah Islamnya di Betawi itu adalah seorang ulama besar, Imam Masjidil Haram, yang di Mekahnya dianggap sebagai ulama besar, setingkat dengan Kiai setingkat dengan Kiai Nawawi Banten, bahkan gurunya Kiai Nawawi Banten namanya Syekh Junaid Al-Batawi. Bukan Habib Ali. Jadi ente ini banyak dibohongi. Orang dibohongi mau aja orang Indonesia. Paling mudah dibohongi. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, bukan itu saudara-saudara sekalian. Syekh Junaid itu luar biasa. Jadi imam besar di Masjidil Haram, Pak.
Muridnya banyak, termasuk muridnya Kiai Nawawi Banten. Sampean ingat sama Kiai Nawawi Banten, tapi sampean tidak kenal pada Syekh Junaid. Ini kesalahan besar bagi rakyat Indonesia. Subhanallah. Saudara-saudara sekalian, muridnya dikatakan ada Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Siapa itu? Mursyid Torekot Naqsabandiyah. Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi ikut saudara-saudara sekalian punya apa? Punya kawan. Kawannya siapa? Kawannya adalah yaitu Syekh Maulana Muhammad Sulaiman Ar-Rasuli. Sekarang kuburannya zahirun yuzar, nampak diziarahi oleh semua orang. Imam Muhammad Sulaiman Ar-Rasuli ini adalah torekotnya Naqsabandiyah, mursyid torekot Naqsabandiyah, pejuang Islam Indonesia untuk menggerakkan rakyat Indonesia, khususnya Sumatera Barat dan yang lainnya. Itu adalah dari segi torekoh. Semua ahli torekoh bergerak memerdekakan Indonesia. Makanya kalau ada orang Wahabi mengatakan torekoh itu hukumnya bid'ah, enggak benar. Ini jelas turunan Belanda. Ini pemahaman. Ini adalah pemahaman Belanda dalam rangka melemahkan perjuangan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, Imam Ahmad Khotib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi, Imam Muhammad Sulaiman Ar-Rasuli, ini adalah merupakan dua tokoh besar torekoh, mursyid torekot Naqsabandiyah asli. Beliau kemudian belajar sama siapa? Yaitu adalah sama guru, yaitu adalah siapa? Mbah Nawawi Al-Khalidi. Bertemu dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Kata Mbah Nawawi, belajar sama guru saya. Saya masih punya guru. Di mana? Di Mekah. Sana. Akhirnya ketiga orang itu belajar ada di Mekah. Namanya sama Syekh atau Imam An-Nabhan Al-Khalidi. Belajar di sana. Begitu pulang ketiga orang itu membawa torekot Naqsabandiyah Khalidiyah. Bersama Mbah Hasyim Asy'ari. Ini namanya sanad, saudara. Sejarah harus diungkap bahwasanya Sumatera Barat itu banyak syarif, yang namanya Riau itu banyak syarif, Lampung itu adalah genanya syarif, bahkan Provinsi Indonesia itu adalah tempatnya syarif. Pada waktu itu maaf, habaib belum datang. Jadi makanya ente jadi habib jangan suka mengklaim-klaim. Sudah mengklaim-klaim rasanya kalau nggak ada habib Indonesia tidak merdeka. Dasmu ente ngomong apa? Ente jangan sembarangan itu ngomong. Bagaimana saya nggak marah sama ente kalau ente bilang seperti ini? Udah yang bener aja lah ente, tinggal diakui aja. Ente di sini datang, tadinya mau dagang, akhirnya ikut agama, udah gitu aja beres. Ikut agama jadi kiai, kita hormati kok. Betul lah betul? Betul lah betul? Saudara-saudara kalian, jadi ini saudara-saudara kalian, Imam Ahmad Khotib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi adalah mursyid torekot Naqsabandiyah. Pada waktu itu di Sumatera Barat ada mursyid torekot Satoriyah, namanya Imam Burhanuddin As-Sumatrani. Ada kuburannya di Padang Pariaman, daerah Ulakan sana, ziarah. Ente yang orang Sumatera nggak pernah ziarah, saya dari Cirebon aja di ziarah. Ini paling males ini suruh ziarah, makanya lupa sama ziarah, makanya dibohongin terus sama orang HTI sama habaib kayak gini nih. Mudah dibohongi. Betul lah betul. Syukur ngaku sendiri mah. Beli orang ngaku ya dosanya double sampai nih. Gini betul. Lagi para saudara-saudara sekalian, subhanallah. Syekh Burhanuddin As-Sumatrani itu temannya siapa? Itu temannya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Muridnya siapa? Muridnya Syekh Abdul Rauf As-Singkil Aceh. Jadi Syekh Abdul Rauf As-Singkil dikenalnya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri karena diamnya di daerah Fansur. Itu punya murid yang paling terkenal ada di Sumatera Barat, namanya Imam Burhanuddin As-Sumatrani, menyebarkan Islam torekot Satoriyah, memperjuangkan rakyat Indonesia dari cengkeraman Belanda, menggerakkan masyarakat, suruh memperjuangkan memerdekakan Indonesia dengan segenap jiwa raga bahkan nyawa sekalipun. Mereka sering diancam, beliau kadang-kadang diancam bahkan akan dibunuh oleh Belanda. Lari beliau. Pesantrennya dibakar beliau. Imam Ahmad Khotib juga dibakar sama beliau pesantrennya. Imam Muhammad Sulaiman Ar-Rasuli mau dibunuh sama Belanda. Kenapa? Karena ulama-ulama ahli toreko inilah sebagai pucuk sumbu daripada yaitu adalah menyalanya api perjuangan rakyat Indonesia. Makanya NU melestarikan dengan Jam'iyatul Torekoh ahli toreko Mu'tabar. Saudara-saudara kalian,
Lalu saudara-saudara kalian punya murid satu Syekh Burhanuddin As-Sumatrani. Nomor 2 adalah apa? Muridnya Syekh Abdul Rauf yang paling terkenal adalah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, menyebarkan tarekat Satoriyah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maka saudara-saudara sekalian, kebanyakan tarekat Satoriyah itu berbuhul pada yaitu Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Muridnya siapa? Kedua orang itu dikenali adalah pahlawan Indonesia, pejuang Nusantara yang tidak pernah takut kepada siapapun. Ini adalah beliau muridnya Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Syekh Abdul Rauf As-Singkil itu namanya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Siapa Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri? Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri itu putranya Syekh Ali Al-Fansuri. Syekh Ali Al-Fansuri itu siapa? Syekh Ali Al-Fansuri adalah saudaranya atau adiknya Syekh Hamzah Al-Fansuri, yaitu sastrawan Indonesia yang punya karya Gurindam 12. Syekh Ali Al-Fansuri, Syekh Hamzah Al-Fansuri, tarekatnya apa? Beliau itu adalah dengan sastranya. Beliau dengan dakwanya kenceng, menolak kolonialisme Belanda, menolak itu penjajahan di muka bumi. Berjuang. Beliau itu adalah ahli torekoh. Apa torekohnya? Beliau adalah mursyid torekot wujudiyah. Belajarnya sama siapa? Belajarnya adalah sama Syekh Al-Imam Syamsuddin As-Sumatrani. Lah ini Imam Syamsuddin As-Sumatrani adalah mursyid agung torekot Satoriyah yang ada di Sumatera, dan Aceh. Ini harus dibuka, ini kalau nggak dibuka nggak pada tahu nih. Nusantara ini sangat luar biasa. Tapi ada oknum-oknum yang akan memendam kebesaran sejarah Nusantara. Ada maksud ingin menguasai Nusantara. Allah tidak tidur, pasti akan dijungkalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul lah betul? Betul lah betul? Apalagi mereka itu ahlu torekoh, orang ahli zikir, bukan orang sembarang. Imam Syamsuddin As-Sumatrani itu juga punya murid. Siapa namanya? Imam Nuruddin Ar-Raniri, seorang India, memegang torekot siapa? Torekot Rifaiyah. Pada waktu itu menjadi mufti besar daripada Kesultanan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda II. Torekotnya Rifaiyah, ikut kepada Imam Ahmad Ar-Rifai. Ini saudara-saudara sekalian supaya kalian tahu. Maka saudara-saudara sekalian kemudian setelah itu saudara-saudara sekalian turun dari Imam Syamsuddin As-Sumatrani turun ke Ali Syamsuri, ke Syekh Ali Al-Fansuri. Syekh Ali Al-Fansuri torekotnya wujudiyah, turun kepada anaknya Syekh Abdul Rauf As-Singkil, itu memegang torekotnya Satoriyah. Itu menunjukkan antara wujudiyah, Satoriyah dengan Rifaiyah itu hampir mirip. Torekot nggak ada bedanya. Saudara-saudara sekalian, kemudian turun kepada Imam Ahmad Khatib bin Imam Burhanuddin As-Sumatrani. Pada waktu itu ada seorang mursyid tarekat Naqsabandiyah, Imam Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dengan Imam Muhammad Sulaiman Ar-Rasuli. Imam Nawawi yaitu adalah mursyid tarekat Khalidiyah, Mbah Hasyim Asy'ari. Turun lagi kepada Imam Burhanuddin As-Sumatrani tarekat Satoriyah, turun kepada yang ada di Jawa Barat, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, nyambung kepada ulama Jawa Barat termasuk punten pesantren. Ini namanya hablullah, tali dan kabelnya Allah yang mengandung setrum. Jangan berani-berani mengotak-atik NU ke setrum. Makanya yang membantu dan memenangkan NU Allah, bukan kiainya. Kiai NU menang baik. Orang pernah bergerak ke NU tapi biasa-biasa ribut yang karena pemilu ya ribut ke NU. Nek pemilu kulit, pemilu nek prakat wis mlebu ning kamar maning, mlebu ning omah maning. Anak NU delek-elek bansere difitnah ya meneng pe jawab ora, meneng bae prihatin tapi ora jawab. Iki kalau seumpama NU tidak dibela oleh Allah, NU sudah tumbang dari dulu. Tapi sekarang ini bukan urusan ulama. Yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, agama Allah, adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang memenangkan Nahdlatul Ulama Allah yang ada di atas. Maka siapapun melawan NU, melawan Allah. Maka dalam sejarah itu nggak ada yang menang lawan NU. Jangan HTI. HTI lambangnya la ilaha illallah, kalimat tauhid, tumbang juga. Sebab apa? NU-nya senang tahlilan.
Gimana mau dilawan NU senang tahlilan? Mitnah sembarangan, NU anti kalimat tauhid, endasmu, Allah marah, larang akhirnya, cungkelin, bubarin. Kenapa? Wong NU paling getol tahlilan, di mana-mana ada tahlilan ente ngomong NU katanya anti tahlil, Banser anti tahlil, dasmu. Betul lah betul. Ini model kayak gini nih di Lampung laris bener ini. Masya Allah, NU anti tahlilan. Kenapa sebabnya? Karena Banser membakar kalimat tauhid. Ente terhasut oleh mulutnya HTI dan mulut busuk daripada oknum-oknum Habib semua bener. Katanya NU sudah ada PKI-nya, dasmu ente PKI. Yang membubarkan PKI siapa? NU. Saudara-saudara sekalian, kalau seumpama bendera HTI itu tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu aymanahum junnatan. Iman mereka itu dijadikan tameng. Pada waktu orang Khawarij itu mau diserang oleh Sayyidina Ali, apa? Bawa Al-Quran. Kata orang Khawarij mengatakan, ya Ali, kalau ente menghancurkan kami berarti ente menghancurkan Al-Quran. Al-Qurannya dijadikan tameng untuk menjelek-jelekan Sayyidina Ali. Dan pada akhirnya mereka membunuh Sayyidina Ali atas nama Quran. Di sini juga kalimat tauhid la ilaha illallah dijadikan tameng. Kalau NU berani membakar, berarti NU tidak suka sama kalimat tauhid. Allah tidak tidur, yang senang tahlilan itu orang NU. Sementara di Yaman diserang sama Saudi kemarin, sampai 2000 bayi lebih meninggal. Di Yaman itu orang Yaman protes kepada Saudi. Saudi Arabia benderanya dibakar oleh orang Yaman. Saya tanya, bendera Saudi tulisannya apa? Jawab yang keras. Tulisan bendera Saudi apa? La ilaha illallah Muhammadun. Ini terjadi di negaranya Habib. Kenapa ente Habib tidak mengatakan Yaman anti kalimat tauhid? Jawab ente sekarang. Makanya jangan sembarangan. Betul lah betul. Yang namanya mengagungkan kalimat tauhid bukan mengibarkan bendera, tapi semua hadis dan hadis qudsi dengan cara mengucapkan maqala la ilaha illallah. Siapa yang membaca la ilaha, maqala la ilaha illallah, la ilaha illallah wa ana huwa, faman qalaha fahuwa fi hisni wa man kana fi hisni fahuwa aminun min iqabi. Itu kata Allah dalam hadis qudsinya, la ilaha illallah adalah saya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, artinya mengagungkan kalimat tauhid, bukan mengibarkan bendera la ilaha illallah. Tetapi kalau ada orang tahlilan di bid'ah di sesat-sesat yang haram-haram, tetapi mengagungkan kalimat tauhid berdasarkan Al-Quran dan hadis, adalah mengucapkan la ilaha illallah. Kayak orang NU tahlilan. Sekarang saya tanya, kalau orang NU tahlilan la ilaha illallah berapa kali? Satu kelompok aja 100 kali. Bagaimana kalau berkelompok-kelompok kira-kira sudah bermiliar-miliar kali. Yang model kayak gini ente katakan, katanya Banser NU dan NU anti kalimat tauhid, ente bunuh diri di depan Allah ente. Ki melongone panjenengan ki melongo ngerti apa melongo keter sampean iki. Keter napa mboten? Keter Gus kulone keter. Keter apa? Mikiri Islam ku kaya nemen mikiri Islam kong utama jaya. Patungan mulutan ora gelem sampean iki. Mungkin apa mboten? Ini torekot. Saudara-saudara sekalian. Torekot Sattoriyah adalah dari Syekh Abdullah As-Sattori. Syekh Abdullah As-Sattori diturunkan kepada muridnya Imam Wajihuddin. Imam Wajihuddin diturunkan kepada muridnya Imam Muhammad Al-Ghawth. Muhammad Al-Ghawth diturunkan kepada muridnya Imam Sibghatullah bin Ruhullah Al-Makki. Sibghatullah bin Ruhullah Al-Makki diturunkan kepada muridnya yaitu Imam Sofiyuddin Al-Qushazi yang punya kitab Simtul Majid, panduan Torekot Sattoriyah. Kitab Simtul Majid ini sempat ditahan oleh orang Wahabi karena dianggap bid'ah dan sesat. Akhirnya alhamdulillah ketemu lagi. Ini torekotnya semua wali songo, torekot Sattoriyah. Termasuk mbah saya, Syarif Hidayatullah, pemegang torekot Sattoriyah. Maka saya harus torekot Sattoriyah. Itu dipegang betul oleh bunta pesantren. Karena warisan. Saudara-saudara sekalian.
Imam Safiyuddin Al-Qushazi diturunkan kepada muridnya Maulana Ibrahim Al-Qurani. Maulana Ibrahim Al-Qurani diturunkan kepada muridnya siapa? Yaitu adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkil Aceh. Nyambung saudara-saudara. Sementara Syekh Abdullah As-Satori ini adalah membuat tarekat Satoriyah dengan sistem apa yang disebut ada manhajul wujud, wujudiyah, manhaj tentang memahami wujud Allah, tarekat dengan memahami wujud Allah. Sehingga apa yang disebut oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami dengan Abu Yazid Al-Iski ketika diterjemahkan oleh Al-Imam Abu Bakar As-Sibli Qutbul Aqtab termasuk Imam Ibnu Arabi ke zaman selanjutnya dianggapnya sebagai wahdatul wujud. Ingat, kalau ada wahdatul wujud ente jangan salah paham, dianggapnya wahdatul zat, beda. Orang jahil sering mengatakan wahdatul wujud haram. Gak boleh, musyrik, dasmu. Ente pernah ngaji tasawuf belum? Ente pernah kita ngaji kitab Bughyatul Mustafid Tarekat Tijani belum? Ente pernah membaca kitabnya Imam Muhammad At-Tijani belum? Ahlul Haq Al-Arifuna Billah. Ente pernah kita membaca kitab Al-Mafakhirul Aliyah fi Tariqat Syadziliyah. Ente pernah tidak membaca kitab Jami'ul Usul fil Auliya dan kitab-kitab tarekat yang lainnya? Pernah belum? Belum pernah. Jangan ngomong ente masalah tarekat tadi fitnah dalam agama. Betul lah, betul. Wahdatul wujud itu tidak sama dengan wahdatul zat. Yang ente bilang haram dan musyrik itu wahdatul zat, bukan wahdatul wujud. Karena antara zat dengan wujud beda. Makanya di dalam kitabnya Imam Muhammad At-Tijani, seorang ulama besar mazhab tarekat Tijaniyah, itu ada kitab Ahlul Haq Al-Arifuna Billah, itu ada judul Mal Farqu Baina Wahdatil Wujud wa Wahdatil Zat. Apa bedanya antara wahdatul wujud dengan wahdatul zat? Bedanya apa? Kalau wahdatul wujud itu harus dimiliki oleh orang beriman. Orang beriman tidak memiliki manhaj wahdatul wujud, imannya tidak akan sempurna. Tapi kalau wahdatul zat mustahil, musyrik, bid'ah, orang benar. Wis gak usah dipikirin, kali mantuk-mantuk beres, ora usah dipikirin. Wong aku ngomong tasawuf yang ngesel-ngesel cangkep tok ngerti ora. Mungkin apa mboten? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguh ning taline Gusti Allah, kabele Gusti. Ini Imam Abu Yazid Al-Bustami, ini nurunaken tarekat dipakai oleh Imam Abu Bakar As-Sibli. Maka syair Abu Bakar As-Sibli yang kadang-kadang disalahfahami adalah falamma aranil wajdu annaka hadiri syahadtuka mawjudan bi kulli makani. Ketika wajdun telah memberitahu aku bahwa engkau selalu ada di sisiku, aku lihat wujudmu ada di mana-mana. Wujud bukan zat, sebab zat Allah tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu. Sing ono wujud. Ketika Allah bicara wujud, Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kalian tahu bagaimana itu onta diciptakan? Kalau di Utama Jaya disiputi Mataramnya afala yanzuruna ilal ayam Bangkok kaifa khuliqat. Wa ilal wetus, wa ilal tatangkalan, wa ilal pohon, wa ilal gunung, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Itu adalah semua adalah khususiatul ilahiyah, keistimewaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau kalian melihat sesuatu tidak nampak wujud Allah, berarti kalian orang ghafil, orang gila atau orang tidur. Karena melihat khususiat tapi tidak ingat siapa yang sama yang punyanya. Contohnya begini. Saya mau tanya. Makanya orang Naqsabandiyah ini dan orang Wujudiyah ini nggak bisa lupa sama Allah. Karena ingat melihat langit, ingat melihat bumi, ingat wa fi anfusikum afala taqilun, memikirkan dirinya. Apa yang ada diri kamu wahai manusia? Jangan lihat gunung kamu, jangan lihat langit, lihat diri kamu sendiri. Di situ adalah ada tanda-tanda kebesaran Allah. Aima wara'a dzalika wujudullah. Terhadap penciptaannya telah Allah ciptakan. Kalian hendaknya nampak wujudnya Allah. Wujud bukan zat.
Ingat Allah, makanya tarekat wujudiyah yang dipegang oleh tarekat Naqsyabandiyah dan Syadhariyah, di antaranya termasuk tarekat Mu'tabarat NU, itu adalah orang itu nggak pernah lupa karena Allah, karena fi muqabalatil khususiyah, karena menghadapi khususiyahnya Allah. Begini saya contohkan, khususiyahnya Tukul kalau ngomong gimana? Tukul, contohnya Tukul bawis Tukul lah, ngomong atu-atu gak ngerti-ngerti sampai. Tukul ngerti sama boten? Tukul tuh khususiyahnya apa? Kembali ke. Sekarang saya tanya, kalau saya ngomong kembali ke laptop, ingat siapa? Tukul. Kalau uhuy siapa itu? Komeng. Ingat ke Komeng, karena uhuy itu khususiyatul Komeng. Saya tanya lagi, kalau seumpama saya bicara gitu aja kok repot, ingat siapa? Kenapa? Karena gitu aja kok repot, tidak pernah ada yang mengucapkan itu atau yang mengawali itu adalah Gus Dur, menjadi khususiyahnya Gus Dur. Sekarang saya tanya, kalau saya menyebutkan khususiyahnya orang, bisa tidak kalian tidak ingat sama orangnya? Contoh begini, saya akan mengucapkan kembali ke laptop, tapi sampean jangan ingat Tukul, bisa apa tidak? Contoh begini, kembali ke laptop, saya larang kalian untuk ingat Tukul, bisa enggak? Sebab kembali ke laptop adalah khususiyahnya tuh. Saya ngomong lagi, gitu aja kok repot, jangan ingat Gus Dur, bisa apa tidak? Tidak bisa, karena itu khususiyahnya Gus Dur. Betul. Ini saudara-saudara kalian. Kemudian kalau seumpama saya ngomong, uhuy, jangan ingat Komeng, bisa apa tidak? Ini menunjukkan torekot-torekot yang ada di Indonesia itu torekot yang mu'tabarah. Ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman dan manhajnya ini adalah mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka dari itu perjuangan kekuatan spiritual untuk membela bangsa itu berawal dari situ. Orang kalau terluka ada yang nangis, ada yang tidak. Yang nangis itu spiritual yang gak kuat, tapi yang tidak nangis itu spiritualnya kuat. Orang digigit nyamuk ada yang kuat, ada yang tidak. Kalau yang kuat berarti spiritualnya kuat. Walaupun itu spiritual cinta. Nunggu pacar biar digigit nyamuk nggak terasa, dia lakuin terus. Tapi kalau nggak ada apa-apa, urusan pengajian ngantuk semua. Jangankan digigit nyamuk, ngantuk semua, dilakonin aja nggak kuat. Ini bicaranya spiritual. Betul lah betul. Saudara-saudara kan, ini torekot yang dipegang oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami atau Imam Abu Yazid Al-Isti sebagai buhul daripada torekot Syadhariyah, asalnya dari Imam Abu Yazid Al-Isti, dari Imam Abu Yazid Al-Bustami, dari Syekh Ja'farus Shadiq, cucu atau cicitnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan diantaranya kepada Imam Abu Bakar As-Shibli. Siapa itu Imam Abu Bakar As-Shibli? Imam Abu Bakar As-Shibli adalah salah satu sanad kekancingan daripada torekot Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Imam Abu Bakar As-Shibli diturunkan kepada muridnya Imam Abu Farad At-Turtusi. Imam Abu Farad At-Turtusi diturunkan kepada muridnya siapa? Yaitu adalah Imam Abu Husain Al-Hukari. Abu Husain Al-Hukari diturunkan kepada muridnya siapa? Imam Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzumi wal Mahrami wal Muharrami, sama saja. Imam Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzumi diturunkan kepada Sultanul Auliya Al-Ghawthus Samadani wan Nur Sati'ul Burdari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Paham? Ini torekotnya orang Lampung, orang Sumatera segini kuatnya. Tapi sampean tuh kadang-kadang dibelokkan sama orang, sampean diam aja nggak bergerak. Sama sampean menjadi pengkhianat leluhur sendiri sampean. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Saudara-saudara sekalian. Makanya torekot Qadiriyah sama dengan torekot Syadhariyah. Torekot Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu adalah punya murid namanya Imam Abu Madyan. Imam Abu Madyan punya murid namanya Imam Muhammad Harazim. Imam Muhammad Harazim itu punya murid namanya Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh punya murid namanya Imam Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili yang memiliki torekot Syadziliyah. Syadziliyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syadhariyah, sama apa tidak? Imam Abu Madyan punya murid Imam Muhammad Harazim.
termasuk Imam Abu Madyan di dalam riwayatnya, yaitu adalah riwayat salah satu, yaitu adalah penulisnya adalah Habaib, mengatakan termasuk gurunya Syekh Faqih Muqaddam, Faqih Muqaddam. Syekh Faqih Muqaddam ngaji sama Imam Abu Madyan. Kalian harus tahu Abu Madyan itu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ente jadi habib jangan suka membeda-bedakan antara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan Faqih Muqaddam. Bid'ah lawan ente seperti itu. Ada yang ngomong Syekh Faqih Muqaddam itu lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sejak kapan ente bicara begitu? Wali Allah itu jangan dibedak-bedakan. Kalau memang Syekh Faqih Muqaddam itu wali, enggak. Kalau ente seperti itu, niscaya beliau juga enggak akan berkenan. Wali itu tidak pernah membeda-bedakan diri. Di dalam riwayatnya Faqih Muqaddam punya guru Abu Madyan. Abu Madyan muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bagaimana mungkin Syekh Faqih Muqaddam dibandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Pikir dengan otaknya ente. Makanya ente kalau hidup jangan dipenuhi dengan hasud dan kebencian. Orang kalau belajar tasawuf hasud benci, berbangga kepada marganya sendiri, model begini diserahkan sama setan ente. Yang namanya tarekat itu untuk tazkiyatun nufus, untuk membersihkan diri, menghilangkan dari itu semua. Saudara-saudara sekalian, ada lagi kadang-kadang ditambah lagi kadang-kadang gua ceritanya gua tahu termasuk ada pada dalam tulisan NU. Masya Allah, Faqih Muqaddam itu katanya pernah jalan-jalan ke sorga. Ya Allah. Ada riwayat katanya Faqih Muqaddam punya murid. Muridnya kemudian di Afrika. Begitu di Afrika dikabarkan muridnya meninggal. Syekh Faqih Muqaddam kemudian diam saja. Begitu diam saja, kata Syekh Faqih Muqaddam dengan karomahnya mengatakan dia belum meninggal. Apa sebab saya sudah cari di sorga nggak ada katanya. Jadi beliau tuh jalan-jalan ke sorga. Masya Allah. Ini saya yakin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun belum pernah jalan-jalan ke sorga, belum pernah. Tapi ini ada cerita Syekh Faqih Muqaddam. Itu benar atau tidaknya itu harus ditelusuri itu. Sebab citra ini sepertinya mengandung khurafat. Demi untuk mengatakan Syekh Faqih Muqaddam lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak usah seperti itu. Kemuliaan wali tidak usah dibanding-bandingkan. Jangankan sama Syekh Faqih Muqaddam, jangankan sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita membandingkan Mbah Hasyim Asy'ari lebih alim mana dengan Mbah Abbas, nggak berani kita. Wah, Mbah Hasyim lebih hebat daripada Abbas, Mbah Abbas lebih hebat, Mbah Hasyim lebih hebat daripada Raden Intan. Dasmu. Ente itu muridnya kiai, apa muridnya iblis, ente pengen sombong-sombongan kayak gitu. Betul lah, betul? Masya Allah. Saya itu pernah saudara sekalian. Dulu itu ada di antara oknum-oknum habaib itu yang membanding-bandingkan antara Barzanji dengan Simtud Duror. Mereka mengunggul-unggulkan Simtud Duror, mentafsir menjelek-jelekan Barzanji. Saya langsung marah sama dia. Ente dalilnya apa ente? Jangan ngomong seperti itu. Semua ulama wali gak suka dibanding-bandingkan seperti itu. Betul? Syekhuna Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dia punya keunggulan indahu maqam. Imam Ja'far bin Hasan bin Abdul Qalam Barzanji yang punya kitab Barzanji juga indahu maqam, ada maqam di depan Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka membanding-bandingkan ulama, mengunggul-unggulan bahwa ini adalah lebih hebat daripada ini. Mentang-mentang Syekh Ali bin Habib Ali bin Husain adalah dari kelompok habaib, jadi yang lain harus kalah. Itu ajaran Syiah Imamiyah. Enggak benar, bukan salah, bukan ahli sunnah. Apa yang anda melotot-melotot? Ngupai mangan orang melotot TikTok. Betul. Jangan dibanding-bandingkan. Sampean baca Barzanji, saya baca Simtud Duror. Semua adalah merupakan faidul barakat. Kita minta barakat dari Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang alim. Gak usah ente banding-bandingkan, hanya orang bodoh yang mampu banding-bandingkan seperti itu. Karena ente kekurangan ilmu akhirnya seperti itu. Makanya belajar dulu. Banding-bandingan, wah Imam Malik kalah sama Imam Syafi'i, Imam Hanafi kalah sama Imam Syafi'i. Endasmu. Ente banding-bandingan itu kata siapa ente? Betul.
Betul lah betul. Tapi uang medit-medit nemen utama jaya gitu. Betul lah betul. Saudara-saudara sekalian. Subhanallah. Makanya torekotnya tuh sama saja saudara-saudara sekalian. Itu torekotnya sama saja. Akhirnya saudara-saudara banyak yang mengkritik. Bukan sekedar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang dikritiknya apa? Termasuk Syekh Faqih Muqaddam dikritik. Ada yang menyebutkan Syekh Faqih Muqaddam itu adalah setingkat dengan Imam Syafi'i, mujtahid mutlak. Cuma dia tawadhu jadi ikut mazhab Imam Syafi'i. Kenapa harus seperti itu? Imam Syafi'i itu sangat luar biasa. Ulama muridnya banyak membentuk mazhab Syafi'i. Muridnya banyak, karyanya banyak, saksi zaman dunia menyaksikan semua. Makanya akhirnya ditelusuri. Syekh Faqih Muqaddam ini mana karyanya? Ditelusuri karyanya nggak ada, paling-paling doa-doa. Itu pun nggak tahu betul apa tidak. Karya kitabnya mana? Madrasahnya apa? Murid-muridnya mana? Yang menonjol jadi ulama besar itu mana? Itu hampir oleh orang-orang peneliti tidak ditemukan. Tidak usah dipertik seperti itu. Kan Syekh Faqih Muqaddam sudah mulia di depan Allah. Jadi jangan terlalu ghulu. Jangan terlalu menjadi orang ghulat. Biasa semua orang alim. Imam Syafi'i luar biasa. Faqih Muqaddam orang alim. Gak usah dibanding-bandingkan seperti itu. Ente karena fanatik jadi seperti itu. Mentang-mentang Faqih Muqaddam itu adalah Ba'alwi. Jadi orang Ba'alwi lebih unggul daripada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai ada yang tega-tega mengatakan, oknum yang mengatakan. Itu katanya kata Syekh Faqih Muqaddam katanya. Kata Syekh Faqih Muqaddam katanya mengatakan bahwasanya boleh katanya kalau di dunia yang terkenal dan masyhur adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi lihat kita di dunia apa-apa di akhirat. Maka di akhirat siapa yang lebih terkenal, lebih masyhur? Saya apa Abdul Qadir Al-Jilani? Seolah-olah Syekh Faqih Muqaddam punya dendam depan Allah. Orang punya dendam tidak akan menjadi wali Allah. Saya yakin ini bukan dari Syekh Faqih Muqaddam ini. Mana mungkin Syekh Faqih Muqaddam orang alim bicara seperti itu. Betul lah betul. Betul lah betul. Paling-paling dari mulutnya ente itu. Jangan dicoreng oleh hal-hal semacam itu para ulama, para kiai. Lah itu saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian. Nah inilah ulama-ulama Torekot inilah yang membentuk mulai abad ketiga Hijriah. Kenapa saya sebutkan mulai abad ketiga Hijriah? Itu ada seorang peneliti dari Jawa mengatakan itu namanya Mbah Jambu Karang yang dikubur di Bobotsari. Itu punya cucu ke-12 namanya Imam, yaitu adalah namanya Syekh, yaitu adalah namanya Sunan Wali Perkoso. Sunan Wali Perkoso itu saudara-saudara sekalian namanya Syekh Abdul Halim. Itu adalah cucu dari Mbah Jambu Karang, cucu ke-12. Sedangkan Sunan Wali Perkoso ini hidup zamannya Sunan Kalijaga. Pada waktu itu membangun Masjid Demak bersama Sunan Kalijogo. Itu saudara-saudara sekalian membuat Masjid Demak, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau seumpama Sunan Kalijaga itu hidupnya abad ke-15, beliau itu adalah cucu ke-12 dari Mbah Jambu Karang. Jadi diperkirakan Mbah Jambu Karang itu sudah ada sejak abad ke-3. Abad ke-9 Hijriah sudah datang. Teori dari Aceh, teori dari Palembang, teori dari Ternate. Teori dari Jawa mengatakan seperti itu, bahwa abad ke-9 itu maka para ulama, para syarif, para sayyid datang dari Hijaz melalui Maroko, melalui Irak, melalui Mesir, melalui Uzbekistan, melalui Samarkand. Makanya ada istilahnya Maulana Ibrahim As-Samarqandi, bukan Al-Hadrami, bukan Al-Yamani. Maka syarif, sayyid, wali songo tidak bisa disebut Habib karena sejarahnya beda. Ini bukan berarti saya benci ke Habib, ente jangan salah paham. Saya lagi ngomong sejarah. Syarif dengan Sayyid tidak bisa disebut Habib karena bukan orang Hadramaut, bukan orang Yaman. Kalau Habaib, Hadramaut, Yaman.
Bukan menjelek-jelekan. Kalau saya bilang ente itu orang Jakarta, bukan berarti menjelek-jelekan. Kalau ente orang Brebes, kalau ente orang Bumen, ente orang Cirebon. Bukan menjelek-jelekan, itu mendudukan pada tempatnya. Walaupun sampean itu di Utama Jaya di Lampung itu sudah lama, tapi ente itu ternyata darahnya darah Cirebon. Menjelek-jelekan apa tidak? Menghina apa enggak? Benci apa enggak? Beda. Ada lagi Maulana Maghribi itu Maroko, bukan Hadrami, bukan Yamani. Makanya para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia dari kalangan Wali Songo yang disuruh para syarif, yang disebut para syarif, para sayyid, para asraf, para sadah, itu tidak bisa disebut habib sebab jalan kedatangannya mereka berbeda. Habaib datangnya dari Yaman Hadramaut, kalau Wali Songo itu para sayyid, para syarif datangnya dari Hijaz, Mekah dengan Madinah. Jadi jangan suka mengingkari gen. Kalau sampean tanya kepada saya, Gus, sampean itu darahnya darah apa? Darah Arab. Arab apa? Arab Sunda. Kenapa? Karena Syarif Hidayatullah itu punya ibunya itu Sunda. Apa? Nyai Rara Santang atau yang disebut dengan Syarif Hamudain. Yang kawin dengan apa? Diambil kawin istri oleh Syarif Abdullah, Mesir. Nyai Rara Santang itu siapa? Itu binti Prabu Siliwangi. Jadi saya termasuk cucunya Prabu Siliwangi. Jangan macam-macam ente. Orang Lampung macam-macam tsunami nanti bisa kerem ngabe. Betul lah betul. Jadi ngancem-ngancem kayak Mbak Alwi juga ngancem-ngancem. Makanya orang tuh nggak boleh lah keracunan nasab tuh akhirnya ngancem-ngancem. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Ini saudara-saudara. Nah, saya Sunda Arab, iya saya Sunda Arab. Arabnya Arab apa? Hijaz saya, bukan Hadramaut, bukan. Kalau Hadramaut itu dari bangsa Qahtan. Qahtan itu keturusannya sama dengan Banu Adnan. Ya tadi dari bangsa Qahtan. Kalau saya itu dari Banu Hashim. Jadi beda jalur, walaupun sama-sama ke Banu Adnan. Al-Adnani. Kesananya kemana? Ya ikut ke sana ke Banu Quraisy. Jadi kalau suku saya sukunya apa? Ya suku Quraisy. Enak nggak enak pulau suku Quraisy. Kadang-kadang orang Lampung kalau menjelek-jelekan Quraisy sampai sedure langit gitu. Sing dadi mengkel kayak kowe. Sing elek-elek Quraisy kabeh sampean niku. Kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, Abu Jahal Quraisy, Abu Lahab Quraisy, ndasmu. Dikira Quraisy elek kabeh, ora ngerti nek kiai buntet Quraisy kuwi. Tapi bagaimanapun harus diakui kalau Quraisy, kalau bukannya bukan. Jangan sampai yang ngaku Quraisy itu adalah yang Quraisy ngakunya bukan Quraisy. Saya dari ini, saya dari ini. Enggak, kalau bukan masalah jelek atau tidaknya, tapi saya kan dari yang baik-baiknya. Saudara-saudara kalian, yang namanya Banu Quraisy itu orangnya santun. Makanya datang ke Indonesia Banu Quraisy itu adalah mudah melebur dengan orang-orang Indonesia. Karena apa? Cara hidupnya ngerti nih sejorone winara. Sampean belum bicara orang Quraisy hatinya halus ngerti. Persis kayak orang Jawa, persis kayak orang Melayu, persis kayak orang Sunda. Makanya campur dengan orang Melayu, orang Jawa, orang Sunda, prop langsung dari pribumi akhirnya. Tapi jangan berani-berani mencintai orang Quraisy. Kalau ente berani-berani mencintai orang Quraisy, sampai kapan dimanapun akan dikejar oleh mereka. Tidak akan mundur tuh orang Quraisy. Makanya Allah mengutus Rasulullah dari Banu Quraisy. Walaupun orangnya kecil-kecil. Orang Quraisy nggak ada yang gede kecil. Makanya Sayyidah Ali juga kecil, nggak tinggi, gitu, sedang. Makanya Rasulullah mengatakan al-qasir makir illa Ali. Orang pendek biasanya itu curang kecuali Sayyidina Ali. At-tawil ahmaq illa Umar, kata Rasulullah itu. Kalau yang tinggi-tinggi yang jangkung-jangkung mudah dibohongi itu kecuali Sayyidina Umar katanya. Itu guyonnya Rasulullah. Saudara-saudara kalian. Ini saudara-saudara sekalian. Jangan berani-berani mempecundangi suku Quraisy. Wali Songo itu adalah tetesan darahnya darah Quraisy. Jangan berani-berani mencundangi mereka, karena lisan mereka tajam, hati mereka tajam, langkah mereka adalah nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
sekali melangkah tidak akan mundur. Itu Quraisy namanya. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa sifat yang tidak dimiliki oleh orang lain, tapi dimiliki oleh Quraisy. Saudara-saudara sekalian, ini saudara-saudara sekalian, ini ada kadang-kadang saudara-saudara sekalian yang membanding-bandingkan itu, Masya Allah, antara Syekh Faqih Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Ja'far Al-Barzanji dengan Simtul Durar. Ini maksudnya apa ente banding-bandingin kayak gitu? Entenya siapa banding-bandingin ulama? Betul betul? Su'ul adab ente. Banding-bandingin antara ulama ini ke ulama ini, gak ada apa-apanya, yang paling hebat ini. Su'ul adab ente. Kita aja nggak berani bandingin guru-guru. Makanya ada kata para ulama, la tufarriqu bainal masyayikh. Jangan sampai kita semua, jangan sampai kalian itu membedakan antara guru-guru. Kalian tahu Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, baca kitab Al-Mafakhirul 'Aliyah fi Thariqat Asy-Syadziliyah. Gurunya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, guru besarnya Imam Al-Wasiti, seorang ulama besar dari Irak, bangsanya mazhabnya Syafi'i. Guru yang nomor 2 adalah Imam Ibnul Masis yang punya sholawat Masisiyah yang ada di Maghrib, Maroko. Itu sholawat Masisiyah kalau dibaca oleh orang setruk itu insya Allah sembuh. Guru besarnya ibaratnya kalau Imam Ibnul Masis ibaratnya Gustur. Kalau Kalau Imam Al-Wasiti ibaratnya Mbak Maimun Zubair, orang besar. Tetapi kalian tahu di dalam manaqibnya Abul Hasan Asy-Syadzili disebut wa akhadha al-khirqat asy-syarifah as-sufiyah min syaikhihi Abi Madyan. Beliau itu mendapatkan anugerah Allah, menjadi waliullah, ilmunya tinggi, muridnya banyak. Itu akibat dari barokah seorang guru kampungnya, namanya Imam Abu Madyan, guru kampung. Tapi beliaulah yang barokai Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ini kalau nggak salah, ini yang bicara adalah di antara beberapa gurunya bilang kepada Abul Hasan Asy-Syadzili. Yang barokai sampai itu Imam Abu Madyan, bukan Imam Al-Wasiti, bukan Imam Ibnul Masis, tapi kiai kampungnya. Hatta kiai kampung, orang Torekot, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, jangan dibeda-bedain. Ini kiai kampung, belum tentu mana yang lebih hebat depan Allah. Tapi kiai kampung kadang-kadang dilupakan oleh kalian, tapi justru mereka lah pejuang sejati sehingga kalian menjadi orang besar. Jangan lupa sama guru-guru di kampung. Tanpa guru kampung, kuncimu tidak akan terbuka. Memang yang namanya kunci bentuknya kecil. Memang yang namanya kunci tidak sebesar kamar. Tetapi dengan kunci itu maka isi kamar kita akan dapatkan. Jangan bicara apa yang ada di dalam isinya kamar. Kalian harus ingat sama kuncinya. Itulah kiai kampung. Itu yang disebut dengan wa akhadha al-khirqat asy-syarifah as-sufiyah min syaikhihi Abi Madyan. Ini rahasia daripada Thariqat Syadziliyah. Wes ngerti orang ngerti yang penting mantuk-mantuk beres. Ngantuk apa ngantuk, Bu? Ngantuk katanya Gus. Ya memang sampean ngantuk karena udah malam sih Gus, kata siapa udah malam. Yang namanya ngantuk di pengajian itu bukan urusan malam, Kiai. Sampean ngaji setelah zuhur lagi panas-panasnya sama Kiai di masjid, ngantuk apa enggak? Ya ngantuk. Ngaji pagi-pagi ngantuk enggak? Ngantuk. Emang matanya orang Utama Jaya kalau ngaji ngantukan bener, kalau dangdutan nggak ngantuk-ngantuk dasmu. Paling enak ikut tekoning pengajian. Ini Utama Jaya ngaji prihatin bener, ini mic-nya mati. Paling enak ikut tekoning pengajian, merem melek turu tetep oleh balik nggowo ilmu ake oleh ajaran, opo maning jagong bari maem bungkusan.
Ini yang nggak ngomong dikasih bungkusan, saya ngomong nggak ada bungkusannya. Mana nih bungkusannya nih? Ayu podo ngaji parek bari ulama, sopo sing seneng ngaji ganjarane oleh warga, sopo sing seneng ngaji ganjarane oleh warga. Pengen mlebu swarga napa mboten, Bu? Pengen apa mboten? Kira-kira potongan sampean iki potongan swarga apa potongan rokok? Nek ditelok tak berangasan kayak iya ya. Ini modelnya kalau di depan saya alim-alim nih, tapi kalau di rumah nyakarin bojone iki model kayak kucing garong gitu. Bu, ibu-ibu kalau ada pengajian begini, ini pakai wangi-wangi apa enggak? Pakai wangi apa enggak? Alhamdulillah, maka saya lewat pada baunya wangi-wangi semua. Betul? Alhamdulillah. Sekarang saya tanya, kalau ketemu sama bapak malam Jumat, wangi-wanginya dipakai apa enggak? Kata bapaknya bilang, enggak Gus, enggak pernah dipakai. Kalau ketemu saya yang malah dipakainya minyak kayu putih gitu. Minyak balsem lagi, minyak telon. Jadi bapak ini dianggapnya nyamuk demam berdarah aja nih. Ini namanya calon ahli neraka nih, model gini nih. Ayu podo tetonga besok mlebu swarga. Allahumma pripun carane? Yen ono pengajian ayu podo teko, aja podo lunga nganti rampung donga. Yen donga dereng rampung aja Bu. Sapa sing bubar nyontek dongakaken ning aku, muga-muga bojone padha kawin meneh. Allahumma. Ono sing Allahumma monggo. Injin apa mboten? Kiye jenenge solawatan. Seneng solawatan apa mboten? Seneng berjanjian apa ora? Seneng apa mboten? Ning ngartose ngertos napa mboten? Lah aku iki wong Utama Jaya kaya ki model potongane. Walamma aradallahu ibraza haqiqatil Muhammadiyah wa idharuhu jismahu wa ruhan bisuratihi wa ma'na. Enak apa ora? Ngerti ning artine apa ora? Ora ngerti maning? Ya wis ora apa-apa. Pokoke bari Kyai NU ta penak, ora papan Kyai. Naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah. Min sadafati Aminah az-Zurriyah. Wa khassaha al-qaribul mujib bi an takuna ummal li Mustafa. Penak apa ora? Ngerti ning artine? Ora apa-apa. Aja bara sampean ora ngerti ning artine ora apa-apa. Wong kyaine bae sing maca ora ngerti ora apa ning artine. Ustadz Utama Jaya si putih Mataram wong Lampung Tengah, Ustadz Angger maca bar janjian ning artine ngerti apa ora? Ora ngerti, dadi wis ora apa-apa sampean duduk kiai bae ora ngerti, wong kiaine bae ora ngerti kaya kowe. Mungkin apa mboten? Angger kepengen ngerti solawate diganti nganggo bahasa dewek, bahasa Napa oleh Gus angsal nganggo bahasa Jawa eling manusa urip ning alam dunya. Dinamuten eling manusa urip ning alam dunya. Ono
ning dunya sepira suwene diibaratke cuma mung mampir ngombe. Dina mboten mila kyaine sampean angger arep nasehati wong bari selawat. Ana wong Lampung Tengah, wong Siputi Mataram ora gelem sembayang, ora diganyami, ora didukoni, tetapi disolawati marang kyaine.